Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai anakku, jika seorang hamba mengenal Al-Haq Azza wa Jalla, maka hatinya akan semakin dekat dengannya. Ia akan menyerahkan hatinya kepadanya dengan sepenuhnya. Lalu hatinya terasa tentram dan memuliakannya dengan segala kemuliaan. Bila ia merasa tenang dengan hal itu, maka kemuliaan tersebut dihilangkan darinya. Tangannya menjadi fakir dan ia dikembalikan lagi kepada dirinya sendiri. Kemudian dia mengujinya untuk melihat bagaimana ia beramal. Apakah ia berlari, melenceng, atau masih tetap konsisten? Apabila ia konsisten, maka diangkatlah hijab dari dirinya dan dikembalikan ke keadaan mulia. Apakah kalian tidak menyaksikan seorang bapak yang menguji anaknya? Yaitu dengan cara mengeluarkan anaknya dari rumah, menutup pintu di hadapannya, dan berdiri melihat apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu. Jika bapak tersebut melihat anaknya terus berada di depan pintu dan tidak berjalan menuju tetangganya, tidak mengadukannya, serta tidak bersikap buruk, maka bapak itu akan membukakan pintu bagi anaknya, memegangnya dan memeluknya, serta berbuat lebih baik kepadanya. Setiap orang yang tidak ikhlas dalam beramal, maka tidak ada sedikit pun kedekatan kepadanya, tidak juga kemuliaannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah serikat paling kaya untuk dipersekutukan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dan memperserikatkanku dengan selainku, maka aku tidak menerima kecuali sesuatu yang menginginkan keridhoanku." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang munafik akan dipanggil pada hari kiamat. Wahai pengkhianat dan pelaku maksiat, mintalah balasan dari orang yang kamu beramal untuknya. Wahai orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian tidak mendengar Allah berfirman sebagai berikut, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya
dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Setiap hamba harus menyembah Tuhannya untuk mencari keridhoannya, bukan untuk mencari ganti dan pemberian darinya. Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk ikhlas dalam beramal di tengah-tengah khalayak, maka hendaklah amalannya itu dilakukannya dalam khalwat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, serta tidak terdengar suara bacaan dan tasbihnya. Masalah riya ini sungguh besar. Sebagian ulama berkata, jika seseorang mengerjakan sholat di rumah yang gelap, kemudian ia dilihat oleh seorang budak hitam yang lemah dan fakir, yang tidak mampu melakukan apapun, maka ia akan berubah karenanya. Setiap orang yang beramal dan tidak ikhlas mengerjakannya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari amalannya itu. Wahai orang yang tidak mau berinfak, apakah kamu tidak mendengarkan firman Allah berikut, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Maksudnya, mereka menginfakkan harta mereka kepada keluarga, anak-anak, orang fakir dan orang miskin. Orang yang bakhil itu diharamkan dari rezeki, dicampakkan dan tertolak, serta jauh dari makhluk dan Al-Khaliq Azza wa Jalla. Mintalah karunia Tuhan kalian, mintalah kepadanya. Bila Dia mengabulkan permintaan kalian, maka segala puji baginya. Jika tidak, maka meminta kepadanya sudah dianggap ibadah. Doa itu ketika jauh, munajat itu ketika dekat, dan tunduk itu dalam cinta. Barang siapa yang berada di tempat yang jauh, maka ia meminta bantuan ke pintu Allah seraya menyeru, wahai Zat penguasa, berikanlah nikmat-Mu kepadaku dan dekatkanlah diriku. Barang siapa yang dekat kepadanya, maka dia bisa bermunajat kepadanya dengan suara yang halus, karena dia dekat darinya. Barang siapa yang ditempatkan oleh Allah di sampingnya, maka ia akan dikalahkan oleh wibawanya, sehingga ia diam dan hanya berbicara dengan isyarat. Seorang muslim yang berada di kejauhan akan menyeru dan memanggil. Seorang mukmin arif yang berada di jarak dekat, maka ia bermunajat dengan adab yang baik. Orang yang dicintai yang hatinya sampai ke pintu Allah, maka ia akan memberikan isyarat. Kaum itu adalah orang-orang yang beriman, membenarkan, beramal, menginfakkan harta mereka kepada orang-orang yang soleh, serta mengeluarkan harta mereka dengan hujjah yang digunakannya untuk menghadapi nafsu.
Kadang-kadang dengan zakat wajib, sedekah, ihsar atau mendahulukan orang lain, dan nazar. Mereka bersumpah dengan janji yang pasti bahwa mereka akan mengeluarkan harta mereka. Semua itu akan mendekatkan mereka kepada Allah karena kekuatan hati mereka dan keyakinan mereka serta kemampuan mereka dalam menundukkan nafsu. Di antara mereka ada yang diperintahkan memberikan bagian tertentu dari hartanya, kemudian ia menjalankan perintahnya. Di antara mereka ada yang memberikan dengan tangannya tanpa ia sadari. Para wali diperintahkan memberikan harta kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan para abdal, harta mereka diambil dan mereka tidak menyadarinya. Diriwayatkan ada sebagian ulama berdiri di sebuah gurun untuk mengerjakan sholat. Kemudian sekelompok orang yang lalu lalang melewatinya dan salah seorang di antara mereka mengambil selendang ulama tersebut yang berada di pundaknya. Tatkala ia selesai mengerjakan sholat, orang yang mengambil itu berkata kepadanya, "Halalkanlah bagiku selendangmu yang aku ambil dan membuatmu gelisah." Lalu ulama itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak merasakan sesuatu ketika kamu mengambilnya. Jika kamu ingin memilikinya, maka ambillah." Kaum itu tidak memiliki pengetahuan selain keadaan yang sedang mereka alami saat ini. Jika mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka, maka mereka hilang dari segala sesuatu selainnya. Secara makna ia hilang, dan secara bentuk ia ada. Hatinya gaib dan badannya ada. Muslim bin Yasar radhiyallahu an bila memasuki rumahnya, maka anak-anaknya akan diam dan bersikap baik, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang tertawa. Ia merasakan sikap mereka itu. Jika ingin mengerjakan sholat, maka ia berkata kepada mereka, "Sibuklah dengan pekerjaan kalian dan jauhilah sikap diam kalian itu, karena aku tidak mengetahui hal-hal yang kalian lakukan." Bila ia mengerjakan sholat, maka mereka bermain, tersenyum dan tertawa, sedangkan ia tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Pada suatu hari, dia mengerjakan sholat di masjid jami, lalu dinding masjid itu roboh, dan ia sama sekali tidak merasakannya. Di rumahnya pernah terjadi kebakaran sementara ia sedang mengerjakan sholat. Kemudian orang-orang menghampirinya dan memadamkannya, dan ia tidak mengetahuinya sama sekali. Semua yang ada pada diri kaum itu untuk Al-Haq Azza wa Jalla.
Semua yang ada pada diri mereka digunakan untuk kemaslahatan sekalian makhluk. Mereka menginfakkan dunia yang berada di tangan mereka dan ilmu yang berada di hati mereka. Mereka masuk dalam gudang paling besar. Kemudian gudang dunia tunduk kepada mereka. Mereka melihat penguasa paling agung, sehingga tunduklah kepada mereka semua raja dunia. Mereka zuhud dalam semua yang diciptakan, sehingga hati mereka diberikan kemampuan takwin. Selama yang zahir ini berada di tanganmu dan bergantung dengannya, maka kamu tidak akan melihat takwin sedikit pun. Dikatakan kepada sebagian mereka, "Dari mana kamu bisa makan?" Maka ia menjawab, "Dari bulatan besar." Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang dimaksud dengan bulatan besar itu? Ia menjawab, "Kun fayakun." Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian dalam perkara-perkara dunia, dan lihatlah orang yang lebih tinggi daripada kalian dalam perkara-perkara akhirat. Diriwayatkan dari sebagian ulama, pada suatu perayaan hari raya, ada seorang ulama membeli kol dan duduk untuk menyantapnya. Kemudian ia berkata, "Apakah kamu melihat seseorang sepertiku? Pada hari ini aku memakan kol tanpa minyak dan garam." Kemudian ia melihat ke sini lainnya dan mendapati seseorang yang memakan bagian sisa makanan yang dibuangnya, dan ia pun menangis. Setelah itu ia memohon ampunan kepadanya karena perkataannya itu. "Wahai anak Adam, alangkah bakhilnya dirimu. Al-Haq Azza wa Jalla meminta pinjaman kepadamu dan kamu tidak meminjamkannya. Apakah kamu tidak mendengar firman-Nya berikut? Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jika kamu meminjamkannya dan menerima permintaannya dengan memberikan sesuatu ke tangan orang fakir, maka dia akan melipat gandakan pemberiannya untukmu. Dia akan memberikanmu lebih banyak daripada yang kamu berikan, baik pada hari ini maupun kelak. Berinteraksilah dengan Allah, maka kalian akan mendapatkan berbagai keuntungan. Suatu saat Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an membutuhkan 500 dinar, sedangkan ia hanya memiliki 50 dinar, dan ia mensedekahkan hartanya itu. Setelah beberapa hari, maka 500 dinar menghampirinya. Bila uang itu tidak menghampirinya, maka ia tidak menuduh Tuhannya dengan keburukan, tidak menentangnya, serta tidak menganggapnya bakhil.
Seharusnya suatu kaum itu terbiasa berinteraksi dengan Tuhan melalui metode yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, serta keyakinan dari dalam hati mereka. Diriwayatkan dari sebagian ulama, ada seseorang memiliki 3 buah telur. Kemudian datanglah seorang peminta-minta. Lalu orang tersebut berkata kepada budaknya, "Berikanlah kepadanya telur itu." Kemudian budak itu bercerita, "Aku memberikan 2 buah telur dan menyembunyikan sisanya." Tidak berapa lama datang seorang teman memberinya hadiah sebanyak 20 buah telur. Lalu ia berkata kepada budaknya, "Berapa telur yang kamu berikan kepada peminta-minta itu?" Budak menjawab, "2 buah telur. Aku menyembunyikan sisanya untuk berbukamu nanti." Lalu orang itu berkata, "Wahai orang yang sedikit keyakinannya, kamu menghalangi kita mendapatkan 10 telur lagi." Terkait dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terlaknatlah seseorang yang berbangga terhadap makhluk semisalnya." Wahai orang miskin, jika orang fakir menghampirimu untuk berutang kepadamu, maka berilah utang. Janganlah berkata, "Apa yang akan diberikan orang ini kepadaku?" Utangilah ia dan berselisihlah dengan nafsumu. Di antara orang-orang fakir, ada orang yang tidak mau meminta-minta, namun hanya berutang dan berniat membayarnya. Ia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta utang kepadanya. Bila ia menghampirimu untuk berhutang, wahai orang kaya, maka hutangilah. Janganlah menyakitinya dengan kata-kata ketika memberi, sehingga kesedihannya semakin bertambah. Bila ia berhutang terlalu lama, maka ikhlaskanlah hutang itu serta bebaskanlah bebannya, sehingga kamu mendapatkan pahala kebahagiaan yang pertama dan pahala kebahagiaan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah peminta-minta yang menuju pintu rumahnya." Celakalah dirimu. Bagaimana mungkin seorang fakir itu bukanlah hadiah dari Allah? Bukanlah ia sudah mengambil duniamu menuju akhiratmu dan menyembunyikan bagimu sesuatu yang akan kamu dapatkan pada waktu membutuhkan? Kadar yang kamu berikan itu akan fana dan hilang, sedangkan derajatmu akan semakin tinggi di sisi Allah. Celakalah kalian, wahai para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian tidak malu? Celakalah kalian, wahai para hambanya. Kalian menyembah Tuhan kalian agar kalian diberikan surga, bidadari dan para pelayan.
Orang yang menginginkan ridha Allah berbeda dengan orang yang menginginkan surga, dunia, dan makhluk. Alangkah sedikitnya orang yang ingin melihat Allah dan dekat kepadanya. Melihat Allah merupakan kekuatan mata para arifin dan pecinta. Melihat surga dan tenang di dalamnya bersama para bidadari, alangkah jauh bedanya dengan makan dan minum yang merupakan penyejuk jiwa orang-orang yang zuhud. Wahai orang yang menginginkan dunia, berlalunya waktumu bagimu bukanlah sesuatu. Wahai orang yang menginginkan surga, bidadari dan para pelayannya, kamu menginginkan selain Tuhanmu dan kamu sudah memilih selainnya. Bila kamu memiliki kebaikan, maka tidak selayaknya kamu menjauhinya, walaupun hanya sekejap. Celakalah dirimu, nikmatnya melihat Al-Haq Azza wa Jalla mencakup semua yang ada di surga, baik para pelayan, kenikmatan maupun syahwat. Maka bagaimanakah dengan nikmat dapat melihat wajahnya? Dunia merupakan negeri ujian, dan musibah yang paling besar adalah syahwat perut dan kemaluan. Katakan tidak untuk membujang. Berbuka di siang hari, berjalan di pasar-pasar, makan dengan syahwat, dan duduk bersama para setan manusia. Seakan-akan semua itu menyalakan api syahwat di tumpukan kayu nafsu. Ya Allah, kuatkanlah kami bermujahadah menghadapi nafsu kami. Karuniakanlah kami hidayah. Hadiahkanlah cahaya hati kami kepada sekalian manusia. Jadikanlah kami cahaya yang menerangi mereka, serta berikanlah kami minuman kedekatan-Mu, agar kami merasa puas dari segala rasa haus. Karuniakanlah kami pemberian dan keridhaan. Ilhamkanlah kami rasa syukur ketika diberi, keridhaan ketika tidak diberi. Bukakanlah pintu-Mu, wujudkanlah kebenaran kami, serta hapuskanlah kedustaan kami dan kebatilan kami. Amin. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khalwat dan jalwat, selalu merasa diawasinya dalam segala keadaan. Hati mereka bergetar siang dan malam, dan takut dihampiri berbagai bahaya yang memutus mereka dari Allah. Mereka takut jika kematian menghampirinya, sedangkan mereka sedang mengerjakan amalan paling buruk. Mereka melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sedangkan hati mereka bergetar karena takut kepadanya. Mereka mengerjakan sholat, berpuasa, menunaikan haji, bersedekah, dan mengerjakan semua kebaikan, sedangkan hati mereka bergetar ketakutan bila ditolak serta takut dengan ilmu Allah mengenai mereka.
Fadail bin Iyad radhiyallahu an bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, lalu Fadail berkata kepadanya, marilah menangis karena pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Alangkah baiknya perkataan ini. Ini merupakan perkataan orang yang mengenal Allah, mengetahuinya dan mengetahui segala tindakannya. Ilmunya yang disebutkan di sini adalah firman-Nya berikut, mereka ke surga dan mereka ke neraka, aku tidak peduli. Semua bercampur di suatu tempat. Semua bercampur di satu tempat, sehingga tidak diketahui dari kabilah mana mereka berasal. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang meninggalkan segala maksiat dan kesalahan, baik yang zahir maupun batin, meninggalkan riya, kemunafikan, serta beramal untuk makhluk dan tujuan-tujuan tertentu. Sekarang mereka berada di dalam surga ketaatan, dan besok berada di surga dan di sekitar mata air, di antara pohon-pohon yang tidak akan pernah kering selamanya, buah-buahan yang tidak pernah habis selama-lamanya, serta sungai-sungai yang airnya tidak pernah habis selamanya, karena keluar dari mata air yang berada di bawah arsy. Masing-masing dari mereka memiliki aliran sungai. Ada sungai dari susu, madu, dan khamar. Sungai-sungai ini selalu bersama mereka kemanapun mereka pergi tanpa membelah tanah. Semua yang ada di dunia, maka seperti itu jugalah pemisalannya di akhirat. Semua ada di akhirat. Yang ada di dunia adalah sekadar contohnya. Orang-orang yang bertakwa mengambil nikmat yang diberikan oleh Tuhan mereka, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas dalam pikiran manusia. Ranting-rantingnya rendah, akar-akar pohonnya tumbuh ke atas, dan buah-buahannya tumbuh ke bawah. Akarnya berasal dari emas dan batang-batang pohonnya juga dari emas. Bila dalam pikiran salah seorang di antara mereka terlintas untuk memakan sesuatu, maka buah-buahan itu akan menghampiri mulutnya, sehingga ia bisa menyantap apa saja yang diinginkannya. Kemudian buah itu kembali lagi. Semuanya cukup bagi para penghuni surga di surga itu dan membuat mereka bahagia. Kata-kata mereka enak didengar dengan suara yang paling indah. Begitu juga dengan sungai-sungainya, pohon-pohonnya, dan semua yang ada di dalamnya. Wahai para pencari dunia, dunia itu fana dan melelahkan. Carilah surga abadi yang merupakan negeri ketentraman, kesenangan, dan kenikmatan, negeri kesyukuran. Tidak ada di dalamnya puasa, salat, haji, zakat, sikap sabar menghadapi berbagai bahaya, penyakit, kefakiran, ketakutan,
dan takut dengan peperangan. Wahai kaum, tidak lama lagi kematian akan menghampiri kalian dan menangkap kalian, sehingga seakan-akan kalian tidak pernah diciptakan dan tidak pernah dilihat. Berpalinglah dengan hati kalian dari keluarga, anak-anak, dan harta kalian. Zuhudlah terhadap semua ciptaan Tuhan kalian. Janganlah bergantung dengan seorang pun di antara mereka, baik dengan kelompok kecil maupun besar. Ya Allah, karuniakanlah kami sikap tawakal kepadamu dalam segala keadaan, dan melihat selainmu dengan pandangan kelemahan. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari siksa neraka.